Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Are you feeling good? Feeling hungry? Thirsty? Sleepy? Feeling what? Yes. Ya, semoga nggak ngaruh ya. Pokoknya ditanya bisa jawab ya. Bener ya. Banter bener ya. Okay, before we begin on today's pray, based on your belief, pray, begin. Finish ya. Long time no see, lama nggak ketemu ya. Oke, nah sebelumnya kita sudah bahas dua tenses ya. Kira-kira masih ingat simple apa? Depannya simple ya. Simple, present dan past ya. Present mengacu aktivitas seperti kita lakukan pada keseharian. Menjadi satu kebenaran, fakta, general truth ya. Jadi memang biasa kita gunakan ya ketika menyebutkan kejadian aktivitas yang memang biasa kita lakukan. Simple past mengacu ke masa lampau ya. Jadi sesuatu yang memang kita lakukan, kita telah kerjakan, kita telah selesaikan di waktu yang lampau. Tidak ada kaitannya sama sekarang. Nah, sekarang kita akan ke simple future. Ya, tenses pasti selalu terkait dengan aktivitas kejadian yang dilakukan ya. Kira-kira kapan ya? Future. Masa depan ya. Belakang bisa, di sini bisa, di depan sini bisa. Ya. Oke, masa depan. Berarti kita hari ini akan bahas masa depan ya. Sudah ada bayangan masa depan kalian seperti apa? Sini nggak apa-apa, depan sini yuk. Oh sini, bisa ke sini. Ayo maju sini. Nah, sudah ada bayangan masa depan. Kira-kira apakah masih bekerja di tempat yang sama? Nah, kira-kira apakah bersama dengan orang yang sama? Oh, diharapkan oh tidak. Oh tidak loh. Saya nggak ngomongin loh ya. Ya kalau yang langgeng gitu loh ya. Nah terus kira-kira selanjutnya kita akan seperti apa? Sudah ada bayangan? Nah, belum ya. Mungkin kita akan bahas kira-kira kejadian, aktivitas, rencana, prediksi, keinginan apa yang silakan bersimus di depan sini bisa. Oh nggak boleh loh. Kamu lama nggak kelihatan loh 2 kali loh ya. Jangan gampang ya. Yuk. Jadi, simple future digunakan untuk aktivitas kegiatan yang mungkin kita belum mulai ya. Kita belum mulai, kita belum laksanakan, kita belum kerjakan dan baru akan terjadi, baru akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Ya, jadi ini bisa mengacu ke rencana, keinginan, harapan, prediksi, janji, bisa juga ya. Jadi memang belum terjadi. Oke, do you have plans today atau do you have any plans today? Ada yang mungkin nanti malam aja lah ya. Kalau hari ini kan itu udah malam ya, berarti kira-kira malam ini sudah ada yang punya rencana setelah pulang istirahat mau ngapain? Oke, mau pulang. Ada yang rencana mau makan? Makan apa sudah dipikirkan? Sama siapa? Nah, terus sendiri gimana sudah ada bayangan? Oke ya. Kira-kira habis berapa nanti sudah diperkirakan? Kan menyesuaikan kantong ya. Ini kan masih tanggal 12, masih agak lama ya. Kan kalau orang kerja gitu ya, makan ini paling enggak nanti uangnya sisa segini buat yang lain gitu kan. Angsuran enggak ya? Oh iya, enggak apa-apa. Saya dulu juga gitu ya, enggak apa-apa. Nah, terus gini, do you have any plans tomorrow? Besok sudah ada rencana selain kerja? Atau mungkin di kerjaan sudah ada rencana mau kerjain apa? Oh sudah. Terus siangnya sudah kepikiran makan siang apa? Oh belum. Kan biasanya kalau sudah sampai kerja itu nanti makan siang apa ya gitu ya. Terus habis itu pulang-pulang mau rencana kemana ternyata kuliah gitu ya. Oh besok rencana masuk kuliah bisa atau besok rencana mau pergi gitu ya. Nah jadi ya seperti itu, baik rencana yang dalam waktu dekat setelah ini atau besok.
atau mungkin minggu depan atau hari Minggu besok sih gak ada rencana mau main kemana. Oh sudah ya. Terus minggu berikutnya sudah, itu sudah di planning ya. Oke, bulan depan, tahun depan mungkin sudah ada bayangan ya. Nah, tahun depan harus beli ini misal ya, tahun ini harus beli ini, jadi seperti itu. Nah, terus ini kita akan mengingat-ingat ketika kalian masih kecil. What was your dream when you were a child? Nah, ketika kalian masih kecil, mungkin masih ingat, ada punya cita-cita ketika kecil, mungkin sebelum sekolah, cita-cita apa, jadi apa? Presiden, ada yang pengen jadi dokter, kan gitu ya biasanya ya, pilot, terus apa lagi ya? Guru. Nah, biasanya posisinya itu yang besar-besar gitu ya. Terus ketika SD misal, ketika sekolah dasar, apakah berubah cita-cita itu? Ikut temen ya. SMP berubah, SMA nggak punya ya. Terus ketika saat ini sudah mulai beranjak dewasa ini, sudah ada keinginan mau apa? Mau jadi apa? Oke, ini akhirnya di level pasrah kayaknya ya, saking bingungnya ya. Oke, ada yang mungkin dari dulu punya cita-cita yang saat ini nggak pernah berubah ada. Jadi apa? Guru. Bisa seperti itu ada sama. Ketika saya kecil, ketika ditanya pengen jadi guru, udah jadi guru. Pengen naik level sedikit gitu ya katakanlah ya. Oh akhirnya malah alhamdulillah ya bisa jadi dosen. Dulu memang pengen jadi guru, orang tua pengen jadi guru. Ketika SMP pengen jadi apa? Pengen jadi guru bahasa Inggris dan beneran ganti saya. Jadi WB-nya ya. Jadi akhirnya WB habis itu lanjut aja langsung jadi dosen, nggak usah jadi guru lagi gitu. Akhirnya benar sih doa ya. Jadi nggak apa-apa kita punya keinginan. Siapa tahu ya, kita kan nggak tahu ya waktu alam ya doa siapa, entah itu doa teman kita, doa guru kita, doa siapapun kita nggak tahu ya. Jadi ketika kita punya keinginan ya silakan punya keinginan yang baik-baik ya. Ketika mendoakan orang yang mendoakan yang baik-baik, semoga jadi balik ke kita. Itu masih tahu sih ya. Tapi nanti benar kok ya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi sekarang ini satu aja misal pengennya PNS kan gitu ya. Nah, saya tahu ya, pengennya PNS ya. Nah, jadi ya intinya ya apapun itu, entah kita mau jadi PNS apa enggak, yang penting kita bisa passion yang kita intinya ikhlas. Semoga yang kita dapat rezeki ya seperti itu. Oke ya. Nah, terus gini, kan kita about the future bisa kita ngomong masa depan gitu. Ya, kalian sudah kerja kan, otomatis paling nggak sudah tahu dunia kerja seperti apa ya. Nah, ada manis-manisnya, ada dikit pahitnya ya. Nah, ada asinnya lah, ada asemnya ya, seperti itu. Oke. Nah, pernah nggak kalian membayangkan when you have graduated in 3 or 4 years later, what will you become? Tapi kamu udah lulus jadi sarjana terapan, jadi diploma, jadi sarjana akuntansi, sarjana terapan pajak, diploma akuntansi. Ingin jadi apa? Apakah bekerja sesuai dengan jurusan? Apakah melanjutkan apa yang ada? Ya itu sih tergantung kalian ya. Intinya sih yang penting halal ya, halal. Dan ya kalian seneng seperti itu ya. Nah, terus gini, pernah nggak juga kepikiran misal, what will you do if your destination come true? Ketika apa yang kita inginkan nggak kita dapatkan, pernah ngerasain? Nah, jadi segala sesuatu apa yang kita inginkan kadang nggak selalu kita dapatkan. Kadang alokasi yang apa ya memang kita butuhkan, nggak selalu apa yang kita mau ya. Jadi kadang kita harus bersiap dengan segala kemungkinan yang mungkin kurang baik ya. Ya tapi ini kan hanya secara general ya. Oke, nah terus gini, ketika misal kita ingin jadi apa gitu ya, nggak pakai prak-prak ya. Usaha ya, itu penggembira ya. Nah misal kalian ingin jadi apa, kalian bisa gunakan kata will. Will itu kayak ingin, akan. Terus apa lagi ya? Ya, will itu bisa ingin atau apa. Tinggal ditambahkan I will be.
Nanti diikuti apa yang ingin kalian tuliskan ya. Misal profesi yang ingin kalian tuliskan, misal I will be a successful person, I will be apalagi ya, successful entrepreneur, for example seperti itu. Jadi pakainya will be. Bisa juga pakai I want to be, aku akan. Kan nggak apa-apa kita pakai aku akan ya. Ibarat kata kayak kita punya keinginan gitu ya, I will be, I want to, atau I want to be. Mungkin pernah dengar kata I want to be. Nah itu kayak bahasa slang, kayak bahasa informalnya dari I want to be, I will be. Itu juga intinya aku ingin, aku akan, seperti itu ya. Oke, terus kita akan di sini. Nah, penanda waktunya apa? Kalau yang namanya future berarti belum terjadi, bisa segera, bisa waktu yang belum pasti segera. Segera itu kan kata belum jelas ya. Kalau aku segera, temui aku segera, kata segera itu nggak bisa didefinisikan harus kapannya. Besok bisa tomorrow morning, besok pagi, bisa next week, next month, next year misalnya, dan sebagainya. Atau malam ini ya, tonight, atau misal this afternoon, this evening, apa lagi ya, this morning dan sebagainya. Kalau malam itu naik dan nggak ada this night, berasal itu nanti. Jadi atau tomorrow, lusa, atau intinya waktu-waktu yang memang belum terjadi ya. Mungkin tahun 2002 lah Pak Desember kan itu belum terjadi. Misal saat ini Juni mungkin Oktober, November dan sebagainya. Jadi waktunya memang belum terjadi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita ingin menyebutkan sesuatu yang terjadi lama, kita biasanya pakai kata akan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk menyebut akan dia punya tiga ya, pokoknya bantahan tiga. Nah ya, tiga pola ya, ada tiga pola, will, shall, sama be, will. Nah cuman yang lebih familiar yang mana yang will, karena dia lebih simpel. Will itu luas untuk semua subjek, baik identity dia pakai will ya. Kalau shall itu umum sih, cukup umum digunakan, tetapi dia hanya terbatas pada subjek ya, just I dan be. Jadi memang subjeknya nggak begitu luas ya, jadi memang jarang terpakai. Terus pola selanjutnya adalah be going to. Be going to itu nanti diisi to be, yaitu is am ya, terus ditambahkan going plus to plus verb 1. Nah, nanti kita akan fokus ke sini sama sini ya. Tapi sebenarnya memang secara fungsi will, shall, be, going to itu hampir sama ya. Mungkin kalau untuk fungsi nanti kita beberapa bisa skip ya. Nah, misal ketika kita ingin membuat janji. Nah, janji. Kita ingin buat rencana. Make a promise misal. I will meet you. Aku akan menemuimu. Misal. Ya nanti akan menemui misal. Ya nanti tak akan gitu misal. Kayak janji. Pakainya will. Nah, terus membuat prediksi. Jadi kayak kita ada prediksi nih, I think it will rain. Kayaknya hari mau hujan deh, misal seperti itu. Jadi kayak prediksi ya. Sudah ada tanda-tanda, terus kayak kita memprediksi akan gitu. Terus menunjukkan sebuah keinginan itu bisa keinginan, harapan, atau kita tuh kayak kesetujuan. Ada jatuh dia nanti tak bantuin. Iya nanti tak kasih pinjam misal kayak gitu ya. Nah, terus bisa juga menunjukkan sesuatu yang keputusan yang dadakan, refleks. The phone is ringing kayak tadi. Ponselnya sedang bunyi nih. Terus I will answer. Lalu aku akan menjawab. Jadi kayak refleks gitu ya. Refleks. Ponselnya lagi bunyi terus intinya kalian mau menjawab kayak gitu ya. Jadi kayak refleks gitu. Boleh digabung dengan transisi yang lain. Satu lagi ya. Fungsi selanjutnya itu ada di bawah sini. Oke, terus, nah menunjukkan permintaan ketika kita ingin meminta atau kita mengharap sesuatu. Will you trust me atau will you help me? Mau nggak bantu aku? Will you lend me 100,000 rupiah bisa pinjam 100 sudah bisa. Nah, pokoknya itu bisa ya. Terus bisa juga kayak memberikan saran, nasihat. You will feel better if you rest. Misal kamu akan lebih baik kalau istri istirahat, misal seperti itu, kayak kasih saran. Terus bisa
bisa menunjukkan kondisi yang memang sebenarnya sudah kebiasaan, tapi pasti itu akan terjadi. Kayak misal, she will always arrive early, misal dia akan selalu datang lebih awal. Jadi kayak kebiasaan tapi pasti akan terjadi. Terus bisa juga kita ingin menyuruh atau ingin menginstruksikan sesuatu, tapi lebih kalem ya. Misal kamu akan misalnya ini misal kamu akan tuliskan namamu di pojok kertas misal pada saat ujian seperti itu. Jadi secara umum tuh penggunaan model itu. Terus bisa disingkat ini ya, I will jadi I, bisa disingkat. Kalau nggak disingkat nggak masalah sebenarnya ya. Oke. Terus kalau misal kata will, kalau misal bentuknya negatif, will not boleh disingkat, boleh enggak. Kalau dia tidak disingkat will not, tapi kalau dia disingkat jadinya won't. Ya, WONT ya. Kalau disingkat, kalau nggak disingkat nggak masalah sebenarnya ya. Oke. Itu hanya untuk singkatan. Nah, terus gini, untuk shall sebenarnya juga sama ya. Nah, menunjukkan atau memberikan saran, memberikan bantuan, janji. Cuma lebih ke ini ya, will diganti shall, cuma itu saja. Dan penggunaannya cuma untuk be sama I. Nah, will we go for a walk? Bisa nggak kalau kita jalan? Bisa, sama sebenarnya ya. Nah, cuma diganti will ganti shall ya. Kalau will I do she it menggunakan will, kalau shall just I dan be ya. Lebih salah sebenarnya. Sama, intinya juga sama. Menunjukkan rencana, saran, keputusan. Nah, jadi ya sama. Tinggal diganti aja will jadi shall ya. Bisa nggak kalau kita ulang duluan besok, we shall follow atau we will follow terus, intinya sama. Kita harus mematuhi aturan. Misal seperti itu. Shall be, misal will be sama. Bisa nggak kalau kita lanjutkan rencana misalnya seperti itu, intinya sama. Terus kalau pola be going to, intinya pun juga sama. Jadi to be going to itu sama dengan will sebenarnya ya. Cuman to be going to itu harus diisi is am I ya. Jadi misal I menggunakan I menggunakan am, ya, kalau disingkat am ya. Terus kalau is siapa yang pakai subjek, siapa? I itu am. Kalau is she, he, it. Kalau are you, we, sama we. Nah, sama. Jadi menunjukkan rencana he will move to another city, dia akan pindah ke kota lain. Sama dengan he is going to move ya, to be going to. Nah, jadi to be going to itu sama dengan will. Cuma dia polanya agak sedikit panjang karena memakai to be ya. Jadi bukan berarti pola going to artinya sedang pergi, tidak. Ya, kalau di will artinya akan. Tapi harus depannya to be going to plus baru verb 1 itu artinya akan. Tapi intinya sama. Dia harus untuk semua saja ya. Look at the dark clouds misal. Lihatlah awan itu kok gelap sekali. Kayaknya mau hujan. It's going to rain. Sama dengan it will rain soon, sama. I will finish my homework. I'm going to finish my homework, sama. I am going karena I menggunakan am. They will buy a new car next month. Sama dengan they are going to buy a new car next month. Jadi will diganti to be going to. Artinya sama. Kalau misal kayak menceritakan aktivitas kejadian yang memang kayak tidak misal ketemu teman. Oh iya nanti ya kita nanti kontakkan lagi. Oh iya nanti kita ketemu lagi ya. Nah bisa ganti we will meet and cover letter, bisa diganti we shall, bisa diganti we are going to meet and cover letter. Nah penandanya pasti menggunakan verb 1. Jadi tidak ada yang namanya pilihan esopora ya di present yang nggak ada ya. Terus will untuk semua subjek, shall, just, I, dan we. Kalau be going to itu nanti untuk semua subjek ya. Nah kita kesini nih. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk positif ya? Ketika kita ingin membentuk positif, nah will sama shall polanya sama ya. Kalau will, subjek will plus verb 1. Jadi ketika ada kata will, semua akan kembali ke verb 1. Tidak ada masalah tunggal jamak, tidak ada ya. Jadi subjek will diikuti verb 1. Terus negatifnya
subjek will plus not plus verb 1. Tinggal ditambah not. Will not atau won't ya. Boleh pilih salah satu. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Ya, polanya tinggal dibalik. Will plus subjek plus verb 1. Nah, kalau pertanyaannya will pasti jawabannya juga ikut will ya. Yes titik-titik will atau no titik-titik won't atau will not. Nah, I will write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Aku tidak akan menulis sebuah surat. Maka tinggal I will not atau I won't write a letter. Terus interrogatifnya pola tinggal dibalik. Will I write a letter? Sama untuk pola shall pun sama ya. Will diganti shall, cuma dia hanya I ganti saja. Jadi kurang familiar digunakan ya karena terbatas subjek. Kita nggak bisa sebelum dilanjut ya. Nah, oke, kita akan coba untuk mungkin 2 soal baru kita mau pasif ya. Oh iya, nanti setelah minggu cetak film tugas ya, jadi kalian bisa cicil dulu kerjakan ya. Pengumpulannya luas, berarti bulan Juni. Masih sebulan Juli. Ada UAS. UTS UAS saya kan belum pernah ngasih tugas ya, jadi tugas saya nanti ada habis ini ada dong. Nanti banyak nggak ya? Apa? Ini. Murid-murid akan mengerjakan tes bahasa Inggris. Oke, the students will not atau one ya, boleh disingkat boleh enggak. One, two, oke, terus interogasinya tinggal di nah. Ada waktu berarti tinggal ngikutin ya. Kalau masa pakai ini berarti otomatis future ya. Misal seorang siswa akan belajar bahasa Inggris besok. Ini ya one. Study English tomorrow. Oke, berarti tinggal ya, student nah, tinggal seperti itu ya. Terus misal jawabannya yes no question, maka tinggal yes they will, no they will not. Terus kalau yang bawah maka ya tinggal student kan bisa he bisa she, maka tinggal yes he or she did, no he or she won't atau will not. Tinggal seperti itu ya. Terus misal ini saya ganti shall, misal ya I shall do an English test, maka tinggal yes titik-titik shall, no titik-titik shall not, tinggal seperti itu aja. Terus kita akan ke pasif ini ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk, nah ini nih, bagaimana kalau kita ingin menyelipkan frekuensi, maka effort of frekuensi kayak kata always, usually, often, seldom, never itu diletakkan setelah dulu. Misal I will always love you, bukan I will love you always I love you. Sebenarnya juga sama makna, nggak masalah. Cuma kalau bahasa Inggris itu subjek sama verb itu dijajar. Objek belakangan terserah. Karena objek orang masalah sini, nah subjek dan verb itu harus keterangan waktu, tempat, dan tentunya posisi di belakang waktu itu ya. Jadi I will always love you. Negatifnya maka ya tinggal mati letakkan setelah will ya atau shall. Terus interrogatifnya ya tinggal will subjek diikuti frekuensi. Kan nggak ada I always will, nggak ada lakukan ya we will always love you kan. Seperti itu. Nah, terus gini, bagaimana kalau kita ingin membuat pasif ya? Kalau kita ingin membuat pasif, maka kan ada yang namanya perubahan posisi ya. Nah itu present pasti ini tetap sama. Yang awalnya dia posisinya subjek, ketika nanti dipasifkan otomatis dia nanti pindah posisi dan pindah juga pronounnya ya. Ketika subjeknya invitation, ketika nanti dia dipasif maka dia berubah ya. Misal saya akan makan apel, apel akan dimakan oleh saya. Nah
I negotiate kalau di depan, kalau dia di belakang dia harus berubah ya. I jadi you jadi you jadi us, dia jadi them, she jadi her, he jadi dia, tetap. Ya, misal seperti itu. Nah, misal positif. Subjek will diikuti B bukan diisi to be SMA ya, tapi tulisannya B, bacanya B ya. Oke, subjek will plus B plus verb 3. Terus negatifnya subjek will not atau one plus B plus verb 3. Ini negatifnya polanya tinggal will plus subjek plus B plus verb 3. I will eat an apple. Saya akan makan sebuah apel. Di sini. Maka sebuah apel akan dimakan oleh saya. Nah, kalau ada simple future yang will, kita nggak mikir itu penggalan jamak tinggal an apple plural. An apple will be vertical dari eat and eaten, irregular. An apple will be eaten dari siapa? Dari me. Terus negatifnya an apple won't be eaten by me. Interrogatifnya will an apple be eaten by me. We will sing the songs. Kita akan menyanyikan banyak lagu. Banyak lagu akan dinyanyikan oleh kita. Maka the songs turun. The songs plus will plus be verb 3 dari kata sing, sing, sang ya. Tulisannya su, bacanya sang ya. By siapa? We jadi us. Negatifnya dengan the songs won't be sung by us. Interrogatifnya will the songs be sung by us. Nah, jadi tidak seperti will be verb 3, kuncinya di situ. Oke, kita akan coba ya soal misalnya misal aku akan meminjam sebuah buku baru besok. Nah, di sini kita buat aktif positif ya. Oke, sekarang kita ubah bisa ya aktif negatif. I do not atau I want ya. I want. Oke ya, berarti tinggal dikurin ya. Terus interrogatifnya maka tinggal di will I borrow a book tomorrow. Pasifnya, maka sebuah buku baru akan kupinjam besok. Maka ya, nunggu. Tadi pakai will, oke ya. Will be ketiga. Oke, baik ini ya. Oke. Maka negatifnya sama, cuma di arah diganti bolanya. Ya, saya kasih aja. Negatifnya memang menjalankan ya. Ini itu gimana? Yang seperti itu. Biasanya dalam bahasa Inggris itu berarti titik hilang biasanya. Cuman paling nggak itu buat untuk penanda ya. Nah, biasanya langsung lebih ketiga langsung biasanya. Cuman dari siapa kan itu penanda yang jelas oleh siapa gitu. Terus kita coba sampai soal terus kita ke dalam bukunya ya. Nah, coba ya. Biar gampang. Nah, terus ini nih, ibuku akan memberi buah-buahan di pasar segera. Oke, memang will not atau won't.
interrogatifnya kan tinggal dibalik ya. Terus pasifnya buah-buahan akan diberi buku di pasar besok ya. Sekarang itu dalam tempat dia kan ditulis juga. The fruits boleh ditambah the ya, nggak masalah. The fruits will, oke, di ketiga dari by. Oke, baik, mainan boleh, mainan boleh ya. Oke, ini market susun. Oke, nah seperti ini ya untuk diri. Kok tak jawab sih? Salah ya, tadi soal malam sebagai kejawab ya. Oke, sekarang ini dulu di testing, kalau aktif itu pasif ya. Kita jawab cepat. Apa kalimat pasif dari itu? Oke, si, ya, si. Dua. A, ya, A. Proyek akan diselesaikan. Tiga. B, ya. Akan dibuka. C. Organisasi kayak diatur diadakan diselenggarakan. Kalau satu kayak pameran bisa, seminar bisa, apa pertunjukan bisa. A, ya. Ini nggak mikir bendanya itu dari jamak ya. B, ya, dibangun. D, oke ya, will be reviewed. A, D ya. Ya, jadi nanti UASnya mungkin tetap akan menulis seperti ini. Tapi untuk kosakatanya mungkin saya sesuaikan kayak istilah-istilah apa ya, kayak kaum lingkungan seputar perusahaan, kayak kaum lingkungan istilahnya itu ekonomi banget ya. Tentang proyek, tentang apa ya, jadi agak sedikit kelihatan. B ya, will be prepared. C, speech itu kayak pidato orasi. C, prepare itu sama dengan fix, nomor B. D, publish itu kayak diterbitkan, diluncurkan. B, rilis itu sama, peluncuran. Nah, tadi lebih kayak ke produk, biasanya lebih kayak apa ya, mungkin kayak barang ya, rilis gitu ya, rilis. Play itu bisa artinya banyak sih. Play itu bisa artinya permainan, bisa artinya bermain, bisa artinya drama, tergantung konteks ya. Jadi ada satu kata itu yang artinya banyak, jenis banyak kayak gitu ya. Jadi tergantung, kalau terkait dengan perform itu mesti pertunjukan, mungkin kayak drama. Oke ya, lalu sampai 20. A, D ya, terus B. Nah, oke, mas gampang ya gitu ya. Terus ini pola will selanjutnya. Jadi kalau pola will selanjutnya itu memakai pola to be going to ya. Jadi intinya to be going to itu artinya sama-sama will, shall, artinya akan ya. Jadi bukan sedang pergi ke. Nanti pas kita present tak jelasin bedanya ya. Oke, nah to be harus sesuai subjek. Ini harus wajib aja. Nah, boleh disingkat, boleh enggak. It's not jadi bisa. Kata gini loh, misal I am not, misal boleh disingkat I am-nya, bukan am not-nya. Ini agak kurang apa ya,
plus sih kalau dipakai. Jadi misal she is not, boleh disingkat she is not, boleh disingkat is not-nya. Pilih salah satu, ojo terus-terus disingkat she is not, jadi nanti tambah nggak bisa ya. Jadi pilih salah satu. Tapi khusus untuk alien itu biasanya aliennya yang disingkat. Not itu boleh nanti DA-nya atau not-nya, boleh pilih salah satu ya. Seperti ini. Nah, polanya subjek to be-nya SMA plus going to plus verb 1 ya. Negatifnya subjek plus to be-nya SMA plus not plus going to plus verb 1. Terus indikatifnya to be-nya SMA plus subjek plus going to plus verb 1. I am going to write a letter. Aku akan menulis sebuah surat ya. I'm going to artinya akan. Bukan sedang pergi untuk ya. Tapi aku akan menulis sebuah surat. Negatifnya tinggal tambah not and not going to write a letter. Interrogatifnya as I going to write a letter. Apakah aku akan menulis sebuah surat? Ya, kalau pertanyaannya M, maka tinggal bisa kita mengikuti aja yang pas ya. My sister is going to read the books ya. Saudaraku akan membaca buku-buku. Negatifnya tinggal tambah not ya. My sister is not going to read the books. Terus interrogatifnya tinggal is my sister going to read the books. Ya she is, kalau she is not, tinggal ngikutin aja. Jadi untuk bertanya apakah, mana pakai is yo apakah, pakai am juga apakah, pakai are juga artinya apakah. Jadi tergantung tenses. Kalau bahasa Indonesia mah pakai apakah ya apakah ya. Kalau bahasa Inggris apakah dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Nah, misal kita akan coba dua soal habis itu kita kasih ya. Misal kita mulai jam kurang ya, untuk ini 15. We are going to ini aja yang gampang aja ya. Ini nggak usah keterangan lampu ya. Nah, tapi intinya satu mulai yang dibuat aja untuk kasih. Oke, we are going to study English tomorrow. Kita akan belajar bahasa Inggris besok. Maka negatifnya tinggal di amat atau di amatnya. Nanti kalau misal, nah boleh di sini, boleh disingkat di amatnya atau di ada yang ada singkat boleh, tidak disingkat semua ya mbak misalnya. Maka nanti ini tinggal di baru. Oke ya, terus kita coba aktif dulu ya. Aktif misal. Is not atau isn't. Terus jadi mau dibalik aja jadi bahasa seperti itu aja. Terus kenalan waktu udah kita balik aja ya. Yang penting kan kalau intensis itu yang mengalami perubahan itu lebih ke kata kerja sama sesuaikan subjek, selebihnya dia akan terus sama. Nggak ada perubahannya. Terus kita coba terus ini. Terus ini. Kalau kita itu membuat kasih dari tadi pola yang tadi, sebenarnya polanya sama, cuma tadi yang bingo itu kayak menggantikan will atau shall, tapi intinya sama. Ya, misal gini, to be harus sesuai dengan subjek wajib. Pergantian pronoun subjek ke objek pronoun ya wajib ya, dan ini tidak akan berubah. Nah, maka untuk pola positifnya subjek diikuti to be-nya SMA plus going to plus be verb 3 ya. Misal di sini subjek to be SMA jadi boy. Negatifnya subjek to be-nya SMA plus not plus going to be ya. Itu kayak tadi yang be tadi ya. Tulisannya ya BE tadi plus verb 3. Negatifnya tinggal to be SMA plus subjek plus going to plus be verb 3. Misal I'm going to write the letters. Aku
akan menulis aku akan menulis banyak surat. Maka the letters turun objek the letters. Nah di sini kita harus tahu saat ada subjek baru apakah dia tunggal jamak SMA akan ngikut. Kalau ini berarti kita mikir ini tunggal apa jamak. Kalau mobil tadi nggak perlu mikir ya. Tapi kalau ini kita harus tahu dia tunggal atau jamak. Ketika tunggal pakai is, ketika jamak pakainya a. The letters are going to be. Verb 3 dari write, written dari siapa? By me. The letters are going to be written by me. Negatifnya the letters are not going to be written by me. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Are the letters going to be written by me? We are going to drink tea misalnya, atau misal saya tambahkan a glass of tea gitu ya. Biasanya untuk yang kaitan sama makanan, minuman, dia cenderung tunggal. Teh, milk, apalagi ya, jus, dia cenderung tunggal. Kecuali nanti dia ada takaran, maka dia lebih spesifik ya. Saya tambahkan kalau aku saja, biar tahu dia tunggal. Nah, kemarin-kemarin sama nggak masuk nih nggak gitu? Oh, bisa toh. Absen ora. Oh, iya. Ya aku ngaca usahakan bersih ya. Apa? Nah ya. Terus we are going to drink a cup of tea. Misalnya kita akan minum secangkir teh. Nah, secangkir teh akan diminum oleh kita. For example, a cup of tea. Tunggal ya, ketika depannya ada itu mesti tunggal, atau itu mesti tunggal ya. Maka pasti pakai is. A cup of tea is going to be verb 3 dari drink gramnya. Kayak siapa? Kayak as ya. Negatifnya maka tinggal kita tambahkan saja is not going. Inovatifnya tinggal is a cup of tea ya. Polanya kayak positif tunggal dibalik. Langsung soal yang kalau I'm going to bring many books next week. Aku akan membawa banyak buku minggu depan. Nah, aktif negatif maka tinggal ditambah. Kita tambah not and not. Nah, terus inovatifnya maka tinggal and terus banyak buku yang akan dibawa minggu depan misalkan sekolah misalnya, maka tinggal. Nah kita tahu objeknya ya. Objek apa ya? Objek itu pasti terletak setelah verb ya. Many books. Oke. Going to be. Ketiga dari be. Draw. Kali next week ya. Maka ini tinggal ini pun ini tinggal ini seperti itu. Soal berani ya. Ini sama kayak tadi, gantilah aktif ke pasif ya. Oke, 1 ya. Is going to be on the wall. J. Agak antara aktif belum AA gitu ya.
Nah, virtual room. B. 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 Final tes. S1. Is ya. Tes pakai S berarti ya. Is Going to be finished ya. A ya. B. Is game permainan football, basketball, terus volleyball, intinya game-game permainan itu kata tunggal meskipun isinya banyak, football kan isinya orang banyak ya, tapi dia tetap membawa nama satu ya timnya. Nah nggak per orangnya itu bonus semua dia tetap satu hidup satu kesatuan ya, maka tunggal kayak mata pelajaran English itu is ya 7. Ya berapa? Championship itu kayak pertandingan, sama dengan match, sama dengan competition, sama match, competition, championship itu sama, intinya ada dia ya. Tapi kalau untuk olahraga biasanya pakainya match, football match, football competition jarang. Football championship jarang. Ya, itu malah match means. iya. Enggak merasa enggak match enggak sakit sebelah tangan ya. Kok biasa kerjain kok keprak gitu ya. Ya. Enggak main sebelah tangan harus pakai penagalan ya. Championship ya, game itu biasanya game match nggak pas, game competition, masuk ya, game championship masih oke ya. Jadi artinya sama-sama kompetisi pertandingan, cuma nggak semua bisa masuk ya. 9 itu cuma 10 ya pelajaran dia tetap tunggal. Kalau lesson maka 11 is. Kalau ada ini mesti itu dish harus banyak dish. 12 seminar ya, seminarnya bisa artinya seminar is assignment tugas C. Kalau pakai S maka assignment itu tugas sama dengan task, project dia sinonim. Fans itu apa fans? Bacanya hampir sama dengan fans cuma. Fans itu ini salah satunya gate apa ya? Gerbang. GATE. Fans itu sinonim. Gerbang. Broken fans maka gerbang yang bisa broken hati yang lagi disakiti, yang lagi terluka. Maksudnya itu broken bisa artinya terluka, bisa artinya tersakiti, dipatahkan ya, tergantung letaknya di mana ya. Broken gelas maka gelas yang pecah. Yang 15. Speech itu beda atau is ya. Kalau speechless beda ya, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berbut-but kata ya. Oh kan bisa gitu ya, nggak bisa berbut-but. Bisa bahasa Inggris nggak? Yes, little, padahal bahasa Inggris itu bilang nggak ada ya. Yes, little gitu. Nah, dan juga bersama berdua ya. Kayak aku baik saja, I'm fine ya. Nggak ada pengulangan dalam bahasa Inggris ya. Nomor ya. Is novel kan kuncinya di novel ya. 18. Is ya. Terakhir is Easy. Jelas gampang ya. Nah, tugas ya. Masuk tugas sebentar ya. Tugas saya 3 nggak ada pilihan. Semua. Kalau umum ini saya nggak bisa niru. Jadi saya kalau kasih tugas, setiap orang pasti beda. Kalau UAS UTS mungkin bisa sama ya, soalnya sama serentak. Tapi kalau tugas tidak bisa niru ya. Nah, tak jelaskan ya. Ini tugas pertama ya. Nanti tak
insya Allah tak share nanti malam mungkin ya tugasnya, jadi nanti tak share. Oke, satu, buatlah karangan bahasa Inggris, karangan bahasa Inggris ya, tentang deskripsi diri kalian sendiri. Kalau menjelaskan tentang aktivitas rutin, mesti foto. Mau gitu jamin, bertani, terus mesti ngaku, semua orang sarapan, kalian cuma kayak gitu sarapan apa? Kalian mas aku nggak sarapan ya, pasti kayak gitu ya. Kalau rutinitas harian, setiap orang hampir sama, itu jam. Kalau ini dilakukan orang ya. Nah, sekarang ceritakan tentang diri kalian. Jadi kayak kalian perkenalan kemarin kayak introduction, tapi kalian tuliskan ya. Oke, paragraf paling enggak terdiri 2 sampai 3 tergantung ya. Oke, paragraf pertama tentang diri kalian sendiri. Jadi misal nama lengkap, kalian misal tanggal lahir, kalian kuliah di mana, jurusan apa, semester berapa boleh, kalian tinggal di mana, nggak perlu harus alamat rinci pakai RT RW, cukup kecamatan, kabupaten ya, nggak usah rinci sampai pakai pos nggak usah ya. Nggak usah sampai rinci kayak alamat di KTP ya, takutnya nanti saya kirim paket ya. Ya, kalian bisa kan kebanyakan pasti udah kerja nih, bolehlah kalian tambahkan kerja di mana seperti apa, ngapain tugasnya. Mungkin ini akan lebih panjang karena kalian pasti kebanyakan kan kerja. Terus hobi kalian apa? Kalian orangnya suka apa? Kenapa kok suka? Jadi yang tergantung kalian jelaskan sendiri ya. Kau suka nyanyi kenapa? Penyanyi favorit siapa? Jadi kayak kalian berikan sebanyak-banyaknya. Oh iya gitu ya. Itu karena Al-Quran. Lagunya makan enak gitu ya. Terus favoritnya apa? Misal suka favorit, misalnya suka apa, makan apa, suka apa, punya apa, jadi boleh. Terus misal kalian, nah ya. Terus ciri fisik karakter kalian orang yang seperti apa? Misal saya adalah orang yang konten, saya adalah orang yang bertanggung jawab apa yang boleh diri sendiri nggak apa-apa. Kalau enggak kan semoga jadi doa kan ya. Seorang yang konten padahal aku telatan kan semoga jadi doa kan supaya konten. Saya adalah orang yang fokus padahal orangnya duduk bentar apa ya kena asik dikit langsung gini ya. Nah seperti itu ya. Paragraf kedua boleh nggak ceritakan tentang your parents, ayah ibu sama hanya nggak kalian menceritakan diri kalian mungkin nama pekerjaan atau beliau seperti apa orang Ayahnya teman boleh ya? ayah itu sendiri ayah teman atau ayah calon mertua loh gimana kok ngapain kamu ceritakan ayah temanmu ya kalau teman dekat boleh nggak ayahnya Ayahnya sudah juga ada. oh enggak karena menceritakan ke karakternya seperti apa bisa seperti itu kan beliau sudah menceritakan maaf ya jadi ya nggak apa-apa sih beliau menceritakan seperti apa orang seperti apa boleh lah ya kan nggak keberatan berarti diceritakan ya kalau ada konten monggo ya tidaknya kalau misal mengenal sosoknya mungkin biar sekedar sharing aja mungkin seperti apa kalau kalian dalam artian itu mungkin itu dibesarkan bapak dari besar dari kecil udah ada ayah ibu salah satunya intinya ya nggak apa-apa kalau misal barangkali mohon maaf udah nggak ada ya boleh kalian kalau misal mengenal sosoknya beliau seperti apa gitu ya terus pekerjaan divisi karakternya seperti apa boleh ya skill terus kalau punya saudara atau ketiga ya ada di sini anak tunggal enggak ada yang saudaranya banyak terbanyak berapa boleh nih sister Saya saudara muslim. yang dunia kita semua saudara satu Indonesia seluruh dunia ya lucu loh ya saudara beneran sebenarnya juga kandung kalau sedunia ya karena dari Adam dan Hawa itu ya pokoknya saudara ya yang terbanyak berapa 7 terus anakku berapa? Oke, ini seseorang belajar punya saudara berapa? Oh, gitu ya. Dan lebih dari 5?
semakin banyak ya, belum ceritakan ya, misal dia seperti apa, sebelum kerja, usia, nama, boleh lah ya, seperti itu ya. Jadi ceritakan itu. Seperti kayak kalian ceritakan di kalian ya. Terus di sini boleh tambahkan foto keluarga jika ada, ya jika ada boleh. Ini saya nggak punya foto keluarga, boleh diagendakan foto keluarga dulu. Boleh agendakan dulu. Ini saya nggak punya foto, adanya dibikin foto bikin nggak masalah. Foto nikahan saudara nggak apa-apa ya. Kalau enggak ada foto yang belum ditampilkan, kalau nggak kelihatan. Foto ditampilkan. Ya, nanti itu tetap pekerja saya ya, aman ya. Atas nama dosennya nih. Atas nama dosennya warga nih. Oh, apa itu? Kita bersama esok ya. Oh iya. Itu loh foto bersama itu kalau di akhir pertemuan itu biasanya saya wajib ya foto bareng-bareng gitu. Lucu loh ya, nanti teksnya menyesuaikan boleh pakai Inggris dulu ya. Ini caranya pakai bahasa Indonesia dulu baru nanti teks akan menyesuaikan. Tapi teksnya mungkin akan di-pressing yang masuk, langsung masuk. Ya, nanti sambil berjalan nanti kita ke Indonesia. Nanti ketik ya, nggak usah tulisan, takutnya nggak kebaca. Titik koma nyambung gitu maksud saya ya. Terus nanti ini nih, lembar jawab tak sediakan ya, nanti kalian bisa buktikan di situ. Nanti upload tugas untuk PDF ya, upload tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga seperti itu ya guys ya. Ini udah paham? Kita lanjut ya. Tugas kedua, wah enak ini. Tak suruh piknik. Boleh ya, ceritakan liburan kalian, boleh agendakan piknik dulu nggak apa-apa, piknik sekelas gitu ya. Ini apa tugas istirahat ya, tak suruh piknik. Boleh piknik yang dalam artian mungkin minggu depan saya baru piknik di sini. Boleh piknik yang sudah berlalu, asalkan enak foto. Bercerita enak foto, harus semua ya buat. Ya, paling enggak nanti tensi menyesuaikan, tapi kebanyakan pasti pasien, mesti lampau, kebanyakan mesti lampau ya. Kalau yang pertama agak sedikit kompleks mungkin. Nah, nanti karena 2 sampai 3 paragraf, ceritakan dari bangun, berangkat, di sana ngapain aja sampai pulang. Sama-sama boleh ya, ceritakan, boleh tambahkan jam hari, unit, itu jangan boleh lah ya. Dekat-dekat, jauh-jauh, asalkan ada yang diceritakan agak panjang dikit. Ini saya jarang bulan, misal saya minggu cuma ke CFD, gak masalah, asalkan banyak yang kalian ceritakan. Saya cuma CFD bola limpis, saya cuma foto sama sapi. Gak ada satu cerita, saya cuma masak marah. Ketika aku butuh cerita, aku butuh proses ya, ini ceritamu. Kamu kasih. Kalau mainnya, kalau benarnya enak dalam mimpi. Dia sempurna begini. Jangan dalam mimpi ini bisa ya, tapi ini beneran tuh nggak mimpi ya. Terus aku nggak ide, pura-pura mimpi. Tapi ini harus ngatur mimpi ya. Nanti bisa kalian sama-sama ke Jogja, bisa boleh nggak saya bikin sama teman saya, meskipun sama-sama sekelas, yang baru nanti hasil cerita story-nya beda, tetap beda, artinya beda. Ya, kalau nanti plot sama, maka saya curiga ya, ini yang minum siapa, yang mikir siapa ya, tapi tetap nanti meskipun satu tempat sama, nanti alurnya berbeda, bahasanya beda, meskipun nanti akhirnya di bahasa Inggris satu berbeda, ya, gitu ya. Jadi silakan dikerjakan sendiri ya. Nah, dikerjakan sendiri kayak kami orang cerita biasa, pakai bahasa Indonesia. Nanti ini sama, tugas kedua, PDF. Tugas ketiga, atau sedikit berat. Nah, ya, mungkin ini cukup lah, 2 paragraf mungkin cukup, tapi intinya gini ya, resolusi sebenarnya ya ini pertanyaan ya, tapi kan pasti kita punya keinginan kayak resolusi 25 terus 2002 terserah ya, intinya
resolusi kalian apa? Terdekat boleh dalam beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan terserah ya. Intinya 300 tahun 2025. Nanti tesisnya mungkin akan kebanyakan video sama pasang mungkin, tapi mungkin pasang juga masuk. Nah ini bisa juga kalian ceritakan, ya kayak kalian ceritakan apa yang sudah kalian capai berdasarkan alami. Mungkin hal-hal yang kurang menyenangkan, hal-hal yang kurang menyenangkan atau hal-hal yang menyenangkan juga kalian menceritakan. Kayak kalian sendiri apa ya, diri sendiri. Ada yang masih suka coret-coret atau langsung curhat di sosmed? Enggak. Dipendam sendiri. Nah itu kadang yang susah ya, jadi kepikiran. Ya silakan, barangkali yang orangnya tipenya pengen cerita, tapi kadang nggak bisa ya, boleh ya dituliskan. Tapi intinya aman ya, cuma kerja saya ya, nggak sia-sia. Resolusi dirimu, nggak usah terlalu luas ya, dirimu sendiri aja ya. Resolusi keinginan kalian, misalnya kehidupan kalian pengen seperti apa, keluarga seperti apa, pendidikan misal seperti apa, misal pendidikan lancar, pekerjaan seperti apa, atau hubungan secara apa ya, private relationship seperti apa, misalnya. Jadi kayak kalian cerita biasa, dan nanti diketik sama ya. Oke, tugas ketiga seperti itu, jawab nanti essential insya Allah dalam minggu ini ya, jadi kalian coret-coret ya, karena bisa anda kan masih waktunya masih panjang, karena jadi paling nggak bisa kalian cicil lah, bisa kalian cicil sambil nanti kita masih ada pertemuan untuk simple pricing dan pas continuous sama perfect gitu loh ya. Ini kan bisa kalian cicil dulu ya, jadi langsung tak setuju tugasnya, baru next kita lanjut di continue sama perfect. Juli itu kalau nggak mundur ya, akademik itu tanggal 7. Berarti kemungkinan kalian di tanggal 7. Berarti kan paling nggak kita masih bisa ketemu. Ada yang belum? Ada yang belum, masih yang baru 11-12 ya, karena banyak yang belum, karena yang hasilnya kan Kamis cuma 1 minggu, Kamis itu sama Kamis ada yang Selasa, terus Kamis itu beberapa waktu lalu kan ujian sidang, jadi banyak kelas A yang belum selesai. Berarti ada 11-12 itu ya. Jadi kita masih ada 2, itu masih kayak seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Ada pertanyaan soal bisa tanda tangan? Pokoknya ditulis di kertas dulu atau kalian ketik di Word dulu, baru nanti kalau lembar sudah tinggal kalian lepas ya. Lembarnya nanti ada logonya soalnya. Jadi ya biar cepat gitu loh. Kalau tunggu lembar jawabnya nanti kurang. Gunakan saya takutnya kan nggak pulang. Oh, nggak apa-apa dong. Nanti cuma hari berapa ya? Kok nggak tak balikin. Nah kadang tuh boleh itu bawa pasangan. On this meeting with the environment for your election, see you next week. Inshallah, we will discuss part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.